Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari kelas KPI 1C. Ini adalah mind mapping dasar ilmu komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komponen komunikasi. Yang pertama, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, informasi atau ide pemikiran yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, saluran, media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator. Yang keempat, komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang kelima adalah umpan balik, adalah respon atau reaksi dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Faktor terjadinya komunikasi. Yang pertama, pengodean. Komunikator merumuskan pesan. Yang kedua, pengiriman. Pesan dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Yang ketiga, penerimaan. Komunikan menerima pesan. Yang keempat, pengodean balik. Komunikan menginterpretasi pesan yang diterima. Yang kelima, umpan balik. Komunikan memberikan tanggapan kepada komunikator. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial adalah memberikan informasi, bimbingan, tuntutan, arahan, dan hiburan. Yang kedua adalah fungsi komunikasi ekspresif, adalah bagaimana komunikasi mampu mempengaruhi orang lain dengan menyampaikan perasaan atau isi pikiran. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi ritual. Fungsi komunikasi yang digunakan untuk memenuhi jati diri manusia sebagai individu atau anggota dan salah satu unsur dari alam semesta. Yang keempat, fungsi komunikasi instrumental adalah untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan menghibur. Selanjutnya adalah pemaparan 12 prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi ruang. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Yang ke-12, komunikasi bukan vanessa untuk menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya adalah hambatan dan faktor efektivitas komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu. Ada beberapa hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan dalam penyampaian pesan. Pesan yang disampaikan tidak jelas. Yang kedua, hambatan dalam semiotika atau simbol. Terjadi karena kesalahan dalam penafsiran, sehingga tidak jelas dan mempunyai arti yang berbeda atau lebih dari satu. Yang ketiga adalah hambatan media. Dapat terjadi jika kita berkomunikasi jarak jauh ataupun jika kita tidak mempunyai alat elektronik. Yang keempat, hambatan dari komunikan. Kurangnya dalam menerima atau memahami pesan yang disampaikan komunikator. Yang kelima adalah hambatan yang bersifat teknis. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana. Yang kedua, penguasaan teknik dan metode komunikasi yang tidak sesuai. Yang ketiga, kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. Yang keenam, hambatan perilaku. Hambatan perilaku disebut juga hambatan kemanusiaan. Selanjutnya, faktor efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah pemahaman bersama antara orang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan agar efektivitas komunikasi dapat dicapai. Menyatakan bahwa komunikasi yang efektif menjadi sebuah kebutuhan. Komunikasi yang tidak efektif bisa jadi mengakibatkan dampak negatif dan kerugian yang serius.
Selanjutnya adalah persepsi. Persepsi menurut MC Shine dan Fon adalah proses penerimaan informasi dan pemahaman tentang lingkungan, termasuk penetapan informasi untuk membentuk pengkategorian dan penafsiran. Persepsi sosial merupakan sebuah proses untuk mengetahui, menginterpretasikan maupun mengevaluasi individu lain berdasarkan stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Faktor-faktor persepsi. Yang pertama, latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai yang dianut, dan kepribadian. Selanjutnya, faktor-faktor kegagalan persepsi. Yang pertama, kesalahan atribusi. Yang kedua, stereotip. Yang ketiga, efek halo dan prasangka. Yang terakhir, komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian informasi melalui kata-kata, lisan, ataupun tulisan. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian informasi menggunakan bahasa tubuh, mimik wajah, simbol-simbol, isyarat, gambar untuk kita memahami pesan atau informasi. Fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Yang ketiga, membangun hubungan. Komunikasi nonverbal. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, melengkapi atau menambah informasi dari komunikasi verbal. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Yang keempat, membangun hubungan. Dari kedua fungsi komunikasi verbal dan nonverbal mempunyai kesamaan dan juga memiliki sedikit perbedaan. Selanjutnya adalah perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. 1. Media penyampaian. Verbal menggunakan kata-kata baik lisan ataupun tulisan, sedangkan nonverbal menggunakan isyarat, simbol, gerakan, dan sebagainya. Yang kedua, kejelasan. Verbal, pesannya jelas dan langsung dengan arti yang spesifik sehingga dapat dipahami dengan cepat, sedangkan nonverbal biasanya lebih ambigu dan tergantung pada konteks. Seringkali memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahaminya. Yang ketiga, emosi dan nuansa. Verbal mungkin kurang bisa dalam menyampaikan emosi secara mendalam kepada audiens, sedangkan nonverbal lebih efektif dalam mengekspresikan emosi dan sikap yang tidak bisa kita lakukan saat berkomunikasi secara verbal. Yang keempat, verbal lebih utama dalam menyampaikan informasi dan pesan, sedangkan nonverbal hanya sebagai penunjang, melengkapi, dan mengganti komunikasi verbal dalam interaksi sosial. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tantangan pola perubahan Gen Z di era digital. Menurut Harris, pada tahun 2024, komunikasi digital telah mengubah cara Gen Z memahami persahabatan, cinta, dan interaksi sosial secara keseluruhan. Dengan adanya kemajuan teknologi, pola komunikasi telah mengalami perubahan yang cukup besar. Menurut analisis saya, ini masuk ke dalam komponen dalam komunikasi pada poin, pesan, atau message. Karena menurut artikel yang ada di atas, Gen Z cenderung lebih nyaman berkomunikasi melalui teks, pesan singkat, atau emoji daripada berinteraksi secara langsung. Hal ini didukung pada poin yang kedua, saluran atau channel. Teknologi digital memungkinkan Gen Z untuk lebih mudah berinteraksi jarak jauh dengan semua orang. Contohnya, kita menggunakan platform yaitu Zoom atau telepon. Pada poin ini juga memungkinkan Gen Z untuk bekerja jarak jauh atau work from home. Dalam konteks ini, mereka dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi dalam era digital yang mana dapat mempengaruhi hidup seseorang. Jika kita dapat memanfaatkan teknologi digital dengan salah satu poin komunikasi yang saya jelaskan di atas, hal itu dapat memberikan manfaat yang sangat besar pada kehidupan kita nanti.